Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nadia Afifah dengan 86019997 dengan prodi S1 PGSD semester 2 dari UPPJJ UT Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Nomor 1, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar tiang penguat dan sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, istilah pilar dimaknai sebagai dasar penyangga atau tiang utama yang perkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan menjadi fondasi yang menentukan arah, tujuan, serta kualitas pendidikan dalam membentuk peserta didik yang berilmu dan berkarakter mampu menghadapi perkembangan zaman. Menurut analisis saya, pilar pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai teori, tapi juga sebagai pedoman nyata dalam praktik pendidikan sehari-hari. Pendidikan yang kuat harus memiliki dasar nilai yang jelas agar proses pembelajaran tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga membentuk moral dan kepribadian peserta didik. Contoh aktualnya dapat dilihat pada kondisi pendidikan saat ini yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Sekolah tidak hanya dituntut mengajar kemampuan membaca dan berhitung, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta etika dalam menggunakan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pilar pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangukarso Tuturi Handayani. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan prinsip pendidikan yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangukarso Tuturi Handayani. Prinsip tersebut menggambarkan peran guru dalam mendidik peserta didik. Ing Ngarso Sungtulodo berarti di depan memberi teladan, guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Ing Madya Mangukarso berarti di tengah membangun semangat, guru berperan mendampingi dan memotivasi peserta didik dalam proses belajaran. Tuturi Handayani berarti di belakang memberi dorongan, guru memberikan dukungan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Menurut saya, prinsip Ki Hajar Dewantara saat ini masih sangat relevan, karena pendidikan saat ini membutuhkan guru yang bukan menyampaikan materi saja, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Guru harus mampu menjadi panutan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Contoh aktualnya adalah ketika guru memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial, guru juga tidak hanya melarang peserta didik menyebarkan hoaks, tetapi juga harus memberikan contoh bagaimana sih menggunakan teknologi untuk belajar, mencari informasi yang benar, dan komunikasi secara sopan. Nomor 3, analisis relevansi tentang penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, serta karakter pendidikan dan peran guru. Nah, di nomor 3 ini, pada era digital, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena pendidikan modern tidak dapat dipisahkan dan teknologi. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Prinsip Ing Ngarso Sungtulodo relevan karena guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi digital. Guru diharapkan mampu menunjukkan etika digital, seperti menghargai karya orang lain dan menggunakan internet secara bertanggung jawab. Tantangannya adalah masih sangat banyak peserta didik yang mempengaruhi konten negatif, cyberbullying, dan budaya instan dari media sosial. Prinsip Ing Madya Mangukarso terlihat dalam pembelajaran daring. Guru dituntut menciptakan pelajaran yang menarik melalui video interaktif, diskusi virtual, atau platform digital. Akan tetapi, tantangannya adalah tidak semua peserta didik memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Banyak peserta didik merasa bosan saat mendengar penjelasan dari daring karena kurangnya interaksi langsung dengan guru dan teman. Sementara itu, prinsip Tuturi Handayani sangat sesuai dengan pembelajaran modern yang menekankan kemandirian belajar. Guru memberi ruang kepada peserta didik untuk mencari informasi dan mengembangkan kreativitasnya sendiri. Namun tantangannya adalah informasi pengembangan kreativitas sendiri, sehingga teknologi sering digunakan untuk bermain game, berlebihan, atau mengakses informasi yang tidak bermanfaat. Contoh aktual dapat dilihat setelah pandemi COVID-19, ketika pembelajaran daring menjadi kebutuhan utama. Banyak guru mulai menggunakan aplikasi seperti Zoom Classroom, Zoom, atau video pembelajaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa guru mampu mengadaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap menerapkan nilai pendidikan karakter. Nomor 4, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Refleksi pilar pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional yaitu menurut refleksi saya, pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai soalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, menurunnya etika dalam menggunakan media sosial, kurangnya belajar, serta ketimpaan kualitas pendidikan. Pendidikan saat ini selalu berfokus pada nilai akademik, padahal pembentukan karakter juga sangat penting dengan menerapkan prinsip keteladanan, motivasi, dan perkembangan. Guru dapat membantu peserta didik menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Contoh aktualnya adalah maraknya kasus peserta didik yang mudah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya.
Di media sosial, jika nilai Ingar Sosung Tolodo diterapkan dengan baik, guru dapat menjadi contoh dalam berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap informasi digital. Selain itu, prinsip Tutway Handayani juga dapat membantu peserta didik menjadi lebih mandiri dan kreativitas dalam belajar sehingga karena mereka tidak hanya bergantung pada guru. Menurut saya, penerapan Ki Hajar Dewantara sangat penting agar pendidikan Indonesia mampu menghasilkan generasi cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Kesimpulannya, pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena menekankan pembentukan karakter, keteladanan guru, motivasi belajar, dan kemandirian peserta didik. Penerapannya dapat mengatasi tantangan modern seperti rendahnya literasi digital, penyebaran informasi negatif, dan kurangnya kreativitas sehingga pendidikan Indonesia mampu membentuk generasi cerdas, berkarakter, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.